Halo, kembali bersama Mr. Chris. Apa kabar sobat? Hari ini kita akan bercerita kembali. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mr. Chris hanya masih punya waktu 6 bulan. Karena kemarin kita tidak upload, kita akan upload kembali waktu 6 bulan ini untuk mendapat monetize. Tolong bantu Mr. Chris supaya subscriber terus bertambah, viewer terus bertambah, dan Mr. Chris bisa tambah rezeki. Dan untuk teman-teman semua juga saya doakan semoga sehat selalu, bahagia selalu, sukses selalu, dan rezekinya lancar. Nah, tapi sebelum itu kita buat kopi dulu. Nah, ini cara membuat kopi secara instan. Pertama, kalian menuangkan jarang panas ke dalam gelas, kemudian tuangkan. Wah, keren sekali guys. Kopinya mobile. Nah, kita ngobrol juga harus ngopi, harus sebat, harus biar nanti ngobrolnya itu lebih santai, lebih chill. Untuk kalian yang sedang pusing, sedang kentir, jangan lupa sebat dan ngopi. Tapi bagi kalian yang mau berhenti ngerokok, ya buatlah kegiatan yang lain sehingga kalian bisa mengalihkan keinginan Anda untuk merokok. Mana ini? Rokok Mr. Chris mana ini? Wah, ini disponsori oleh Aspro, tapi tunggu diri. Jadi hari ini kita akan ngobrol apa guys? Kita hari ini akan ngobrol seputar bisnis. Nah, di sini Mr. Chris akan bercerita tentang kiat-kiat untuk memulai bisnis. Kemudian kita akan membahas bagaimana sih proses untuk membangun sebuah bisnis, bagaimana kita untuk membesarkan bisnis kita sendiri, dan bagaimana pengelolaan serta untuk meraih omset tertinggi itu seperti apa. Tapi ini hanya tahu Mr. Chris saja ya, berdasarkan pengalaman, berdasarkan dengan teman-teman yang juga berfokus di dalam bisnis dan lain sebagainya. Mr. Chris juga mempunyai bisnis, ya walaupun belum besar ya. Ini juga baru dimulai sekitar 6 bulan dan semoga terus meningkat sampai entah nanti kapanpun. Jadi sebelum kita membahas bisnis lebih detail, kita akan beri pengantar terlebih dahulu, yaitu pada masa ini ya, waktu terus berjalan cepat, kemudian teknologi semakin canggih, kemudian banyak peluang-peluang, banyak kemungkinan, banyak potensi yang bisa kita optimalkan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Salah satunya kita berfokus dalam bisnis. Nah, bisnis apa yang bisa kita jalani dengan kelebihan, dengan teknologi-teknologi yang ada di era 4.0 ini, di era saat ini itu banyak sekali. Karena sekarang khalayak ramai masyarakat global itu menggunakan digital, menggunakan smartphone itu hampir menyeluruh, kecuali masyarakat pelosok yang belum mengenal teknologi, belum mengenal prasarana yang saat ini, yang mungkin maklum ya, karena ya di sana ya jauh dari modern gitu. Nah, kemudian apa? Nah, di sini untuk memanfaatkan itu sebenarnya banyak bisnis. Bahkan semua bisnis yang ada di sekarang atau tahun-tahun sebelumnya itu bisa dioptimalkan menggunakan digital, alias bisa dibilang pemasaran digital marketing. Nah, disitulah menjadi kemungkinan besar kita untuk memperbesar bisnis kita, bahkan meraup omset yang setinggi-tingginya. Ini sudah terjadi di berbagai kajian, berbagai bisnis yang ada di Indonesia. Bahkan ya kita tahu sendiri Jack Ma, kemudian siapa lagi, Bob Sadino yang bisnis sukses, kemudian
siapa lagi, Bill Gates, kemudian siapa lagi, Mark Zuckerberg, pengusaha Facebook. Nah itu Pak, tapi mereka bisnisnya ya variatif ya. Ya yang intinya yang jelasnya itu bisnis lah. Nah kemudian apa? Mereka bisa menjalankan, memanfaatkan teknologi, kemudian mereka menghasilkan profit, menghasilkan keuntungan yang bahkan hingga miliaran, bahkan triliunan kalau kita tahu. Nah untuk kita sebagai orang yang mau memulai, apa yang harus kita lakukan? Kita punya niat terlebih dahulu, setidaknya adalah skill atau mungkin keinginan atau mungkin hasrat dari kita untuk bagaimana membangun bisnis itu. Katakanlah kita punya keinginan untuk membuat kopi, warung kopi, tempat nongki, atau rumah makan, atau konveksi, atau mungkin jual beli tanaman hias, atau mungkin jasa. Nah dengan kita mempunyai keinginan tersebut, kita akan lebih mudah untuk bagaimana kedepannya itu menjalankannya. Intinya yang pertama itu yang harus kita lakukan adalah keinginan untuk kita mau belajar, kita mau memulai, kita mau berproses untuk yang nantinya kita berfokus ke dalam bisnis. Nah di sini saya juga berawal dari situ, yang kemudian nanti pada akhirnya kita akan belajar dari seiringnya si bisnis kita ini berjalan. Kita akan belajar bagaimana sih memanfaatkan teknologi sehingga sehingga kita bisa memasarkan produk. Nah katakanlah dengan potensi digital yang sudah digunakan oleh masyarakat global ini akan membuat bisnis kita itu diketahui oleh khalayak ramai, nggak cuma satu orang. Kalau kita karena tanpa bisnis, kita untuk pemasaran saja, katakanlah kalau dari zaman dahulu, dari konvensional itu door to door, dari pintu ke pintu, atau mungkin dari teman getok tular, dari teman ke teman. Nah tetapi melalui bisnis digital ini kita bisa mempublikasikan ya, nantinya itu kita tidak perlu menawarkan ke teman secara langsung tatap muka, tapi itu dengan kita mempublish ke media itu secara langsung banyak orang yang akan mengetahui bisnis kita. Nah kemudian selanjutnya kita tinggal mempercantik lagi desain atau mungkin pemasaran kita, atau mungkin kualitas dari yang kita kerjakan, kualitas produk, supaya nantinya customer atau mungkin pelanggan itu lebih percaya pada bisnis yang kita buat. Oh ternyata dengan pelayanan yang kita berikan ini mampu menarik banyak pelanggan sehingga nanti membeli atau mungkin menggunakan bisnis kita. Nah bisnis ini ada beraneka ragam ya, ada bisnis jasa, jual beli, atau mungkin ada bisnis apalagi ya, banyak lah, di Google silahkan searching. Nah kebetulan juga saya punya banyak teman yang alhamdulillah mereka itu fokus di bisnis. Salah satu teman saya itu ada yang bisnis jual beli tanaman hias. Teman-teman bisa cek di Plants Lover, itu beliau namanya Bung Rizal dari WNY juga. Ada yang bisnis konveksi itu dari ketua BMFIK itu Mas Jamil. Kalian bisa cek di Glory Konveksi. Ada bisnis apa lagi, cutting saya itu bisnis di pemetaan, buka jasa pembuatan peta, Mas Zai namanya, bisa cek di Mapping Corner. Nah saya juga banyak belajar dari mereka, yang mana di sini ada kemauan untuk kerja keras untuk bagaimana membangun bisnis yang dari nol, yang kemudian pada akhirnya itu bisa membesar dan bisa berkembang meningkat seiring berjalannya waktu. Ya pasti di
perjalanan ini akan banyak kendala, akan banyak masalah, itu pasti. Tapi dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan, kemudian pelayanan yang diberikan dengan baik, pemasaran yang dikemas dengan menarik, sampai saat ini saya melihat mereka ini mampu menarik customer yang sangat banyak ya walaupun belum terlalu besar, tapi ini sebuah pencapaian luar biasa yang perlu kita tiru. Dan khususnya saya sendiri juga masih belajar juga. Nah kemudian yang terakhir ya, jadi ini saya cerita aja walaupun tidak runtut, tapi semoga apa yang saya sampaikan tuh bisa diserap gitu. Yang terakhir tuh yang pasti kerja keras. Jadi yang kita ulas lagi ya, kita punya niat, kita sering perbaiki apa yang kita lakukan, dan kita kerja keras, jangan menyerah kayak gitu. Nah kemudian kita langsung fokus ke dalam bisnis yang kita tekuni. Nah kebetulan sekalian saya memasarkan bisnis saya ya. Kebetulan saya memulai bisnis Mobstore ya. Mobstore ini merupakan jasa pembuatan peta. Ini ya pada akhirnya sampai sekarang itu alhamdulillah lumayan kayak gitu. Karena saya hanya sekedar iseng-iseng ya, tidak belum terlalu serius kayak gitu, belum terlalu bersungguh-sungguh dalam menjalankan ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, karena saya terus aktif, terus mengupdate segala hal yang berkaitan dengan bisnis saya, banyak teman-teman atau mungkin orang luar yang menggunakan jasa saya ini. Ya alhamdulillah sampai saat ini ya bisa memenuhi kebutuhan, ya sudah meningkat dari sebelum-sebelumnya. Nah kemudian dari teman saya pun juga ya, yang bareng bisnisnya dengan saya itu memulai dari awal yang katanya hanya sekedar hobi, yang kemudian pada akhirnya ditekuni dan sampai saat ini meraup omset yang hampir juta-jutaan. Itu karena kekuatan dari media kayak gitu ya. Nah memang dalam seringnya waktu membangun dari awal ini ada fase dimana kita dari awal itu kayak mencoba dulu, mencoba seperti apa sih bisnis kita, bagaimana sih pengelolaannya sih, bagaimana menjalankan dari bisnis kita itu. Kita mencari-cari tahu itu. Yang awal itu memang kita belum tahu secara menyeluruh seperti apa pemasarannya, seperti apa kita menjalankannya, seperti apa kita memberikan pelayanan kepada customer. Itu kita pelajari, dan kemudian kita menemukan fase di mana kita tahu, oh pola dari bisnis yang kita jalankan itu seperti ini. Ketika kita menghadapi customer yang seperti ini, sikap kita harus seperti ini. Dan bagaimana kita mendapatkan profit yang besar, kita harus gencarkan publikasi, harus seperti itulah. Nah ternyata itu mempunyai dampak yang besar. Dan kemudian kita lanjut ke tingkatan selanjutnya, yang kita di situ tahu dan paham, oh ternyata bisnis kita ini peluangnya besar, potensinya besar untuk kita kembangkan lebih dari sebelumnya. Nah terus apalagi teman-teman, kemudian teman-teman akan tahu di mana bisnis teman-teman ini akan dibesarkan lebih dari ini. Jadi menarik ya, kita berkutat dalam dunia bisnis ini. Ada jatuh bangunnya, tapi di situ yang membuat membuat kita terus belajar, membuat kita terus berproses untuk bagaimana kita mengembangkan bisnis yang kita tekuni ini. Ya kadang juga ada di titik jenuh, dimana kita tidak semangat untuk melanjutkan apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita pilih. Tapi ketika kita memilih untuk berhenti, itu hal yang salah teman-teman. Karena ketika kita melangkah lagi, bisa saja
langkah selanjutnya itu merupakan kesempatan kita, merupakan harta karun kita untuk mendapatkan hal yang tidak kita duga-duga. Kemudian saya banyak belajar dari kawan-kawan yang mana mereka punya visi yang besar ya untuk membangun bisnis ini, bisnis yang sudah jalan ya. Mereka berusaha untuk fokus dan mereka bahkan ingin membangun usaha mereka hingga lebih besar lagi. Dan kemudian seiring berjalannya waktu, melalui berbagai pengamatan pun ada peningkatan dan perkembangan. Oh, ternyata di era saat ini banyak peluang, banyak kesempatan yang bisa kita optimalkan. Dengan menggunakan teknologi, dengan menggunakan media sosial, kita mampu membangun usaha atau bisnis kita menjadi lebih besar lagi melalui digital marketing, melalui perbaikan-perbaikan yang ada. Akan terasa pencapaian, akan terasa hasil dampak yang kita dapatkan, dan akhirnya kita akan tahu dan menemukan pola untuk bagaimana kita menjalankan, mengelola bisnis yang kita tekuni. Untuk sobat-sobat, apakah punya bisnis? Saya sarankan untuk teman-teman semua, jika punya keinginan untuk membangun bisnis, punya keinginan untuk memulai usaha, segerakan. Karena waktu sekarang terus berjalan. Dalam sehari saja itu terasa sebentar sekali. Jadi akan sangat sayang sekali ketika kita hanya tidur-tiduran dan bersantai-santai. Kita akan tertinggal oleh kawan-kawan kita di luar sana yang tidak punya kemampuan, tapi mereka kerja keras. Sedangkan kita yang punya kemampuan tetapi kita bermalas-malas. Kita terlalu memikirkan bagaimana kita membangun bisnis, bagaimana nanti ketika kita rugi. Kita terlalu banyak memikirkan itu sehingga pada akhirnya kita nggak berjalan sama sekali. Waktu yang semakin cepat atau kita yang berjalan lambat. Ketika kita memandang di 5 tahun ke depan, akan banyak progres, akan banyak perubahan yang terjadi. Dan kita akan tertinggal jauh. Jadi selagi saat ini peluang banyak, kesempatan besar, potensi-potensi yang bisa dioptimalkan itu ada. Yuk ayo jalan gitu ya. Sabarlah sebentar, karena kalau kita bicara soal bisnis ya, untuk kita membangun bisnis yang besar itu katakanlah kita fokus 3 tahun saja gitu ya. Kita benar-benar bisa fokus 3 tahun. Itu saya yakin itu bisa terjadi. Bisnis yang kita jalankan bisa besar. Tapi ya perlu teman-teman ingat, teman-teman perlu kerja keras ekstra. Dengan kerja keras ekstra ini gak sampai nunggu 3 tahun, bahkan bisa mungkin sebulan, 2 bulan, atau bahkan waktu yang singkat. Karena dengan menggunakan media, dengan menggunakan digital marketing, semua bisa kita jalankan. Peluang akan lebih besar dan omset akan terus bertambah. Mungkin itu aja ya.
wis gak punya bahasan lagi. Itu tadi semoga yang tak sampaikan ada benarnya, bisa diserap teman-teman untuk dijadikan pembelajaran. Untuk teman-teman yang mau memulai, silahkan memulai, semangat. Jangan berhenti, karena kesuksesan kita masih selangkah jauhnya. Terus melangkah, pantang menyerah, tetap semangat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga konten yang dihadirkan Mr. Chris selalu memberikan nuansa yang baik, selalu memberikan motivasi, dan selalu bisa dijadikan pembelajaran untuk kawan-kawan semua, untuk lebih baik dan untuk lebih berkembang dari hari ini. Sampai jumpa. Dadah.